Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan perlindungannya sehingga kita boleh berada di tempat ini dengan selamat dan sehat walafiat. Untuk itu, Pak Guru minta kita sebelum mulai dengan pembelajaran, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Pak Guru minta kepada semuanya, kita hening sejenak untuk kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik adik-adik. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ayo. Kalau tidak ada yang tahu, Bapak Guru akan mengasih tahu tema kita yang Pak Guru ambil pada kesempatan ini, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan. Nah, pembelajaran ke-1 atau yang pertama. Nah, di kesempatan yang Pak Guru ambil materi, ini materi tentang kuda dan kucing. Nah, ada yang tahu kuda dan kucing perbedaan? Kalau tidak ada yang tahu, nah kita akan belajar bersama-sama di kesempatan ini. Kuda memiliki kesamaan dengan kucing, berkaki 4, kulitnya berambut, berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Kuda memiliki kaki yang kuat dan mampu berlari dengan cepat. Nah, sampai di sini kita terjadinya pertanyaan, kenapa kita tidak pilih kucing saja? Kenapa kita pilih kuda? Tuh, kita mau meniru gerakannya. Kenapa kita tidak meniru kucing saja? Nah, perbedaan adalah karena kita pakai gerakannya kuda, karena kuda dia lebih cepat dan langkahnya buangnya jauh dibandingkan dengan kucing. Kucing ini kan dia buangan larinya cepat, tetapi buangannya pendek. Buangan atau gaya lompatnya itu pendek. Kita pakai yang gerakannya cepat dan lompatannya jauh. Ya, untuk itu kita pakai gerakannya kuda sehingga kita bisa berlari dengan cepat dan jauh. Jadi yang kita pilih itu gerakannya kuda. Kita tidak pilih gerakannya kucing karena kucing dia langkahnya pendek. Kalau kuda dia lebih cepat dan lompatannya jauh. Jadi kita pilih yang kuda sehingga kita bisa lari dengan cepat. Kalau kucing dia lari cepat tapi langkahnya pendek. Jadi kita pakai gerakannya kuda. Oke. Nah, sampai di sini untuk mendapatkan gerakannya kuda, kita perlu berlatih dengan berbagai macam gerakan. Nah, contoh kita lompat jauh, lompat jarak pendek, lompat jarak jauh. Nah, itu kita bisa cari-cari tahu gerakannya kuda sehingga kita dapat gerakannya kuda. Nah, kita harus berlatih lompat jauh, lompat pendek. Nah, sehingga kita mendapatkan gerakannya kuda. Nah, untuk mendapatkan gerakannya kuda, kita perlu siapkan karet. Nah, contohnya kita mau buat lompat tali. Jadi kita siapkan karet untuk kita lompat. Itu kita bisa lompat jauh,
lompat menengah, lompat jarak jauh. Jadi anak-anak, kita akan berlatih meniru gerakan kuda saat berlari dengan melompat tali atau karet. Jadi sebelumnya kita akan siapkan karet sebagai alat pengganti papan lompatan. Nah, kita di sini juga harus beri tanda permulaan berlari dan melompat. Nanti Pak Guru akan jelaskan atau memberikan contoh sehingga adik-adik bisa meniru gerakannya Pak Guru untuk mendapatkan gerakannya kuda. Nah, kita akan berlatih bersama-sama. Nah, sebelumnya untuk kita mulai dengan memainkan tali, kita harus siapkan 2 orang sebagai orang yang bertugas untuk memegang karet atau tali. Nah, kalau sudah ada yang bertugas untuk memegang karet, nah kita sudah bisa langsung berlatih meniru gerakannya kuda. Nah, di situ kita bisa lompat jauh, lompat menengah, lompat pendek. Itu semua bisa kita lakukan dengan menggunakan karet. Nah, di situ 2 orang yang pegang. Nah, sampai di sini semua sudah paham terkait dengan permainan lompat karet meniru gerakannya kuda. Sampai sini sudah ada yang semua yang sudah paham. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya, kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Nah, Pak Guru bertanya bahwa adik-adik sudah paham terkait dengan materi yang tadi kita sudah bawa. Nah, Pak Guru akan kasih tugas harus berlatih di rumah sehingga besok nanti di minggu berikut Pak Guru akan tes satu persatu. Nah, jadi Pak Guru minta kepada adik-adik bahwa harus berlatih di rumah sehingga apa yang hari ini Pak Guru berikan kepada adik-adik dapat bermanfaat dan bisa menjadi pegangan untuk adik-adik. Bisa siapa tahu bisa menjadi pelari dunia, pelari kabupaten. Nah, itu bisa. Jadi kalau memang adik-adik dong melakukan dengan gerakan yang tadi Pak Guru sudah berikan, itu bermanfaat untuk adik-adik. Nah, sampai di sini Pak Guru pikir cukup. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya. Jadi Pak Guru mohon harap berlatih di rumah sehingga besok minggu depan kita masuk semua sudah paham. Oke. Mari sebelum kita pulang, Pak Guru mau mengingatkan kepada adik-adikku sekalian bahwa hampir di seluruh dunia kita mengalami yang adanya COVID-19. Untuk itu Pak Guru mohon kepada adik-adikku sekalian atau kepadaku semua, untuk semuanya bahwa kita kalau keluar rumah harap menggunakan masker, rajin cuci tangan. Nah, sehingga penyakit yang tersebar di seluruh dunia itu dapat kita hadapi. Nah, kita juga harus taati peraturan atau yang sudah ditetapkan dari pihak kesehatan. Nah, kalau kita melanggar maka kita akan kena dengan yang adanya virus corona. Sekian dan terima kasih. Marilah sebelum kita pulang kita bersatu dalam doa. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.